Prabowo Subianto, sosok yang sudah lama dikenal di kancah perpolitikan Indonesia, akhirnya terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Namun, perjalanannya menuju kursi tertinggi ini tidaklah mudah. Sejak tahun 2004, ia berkali-kali mencoba, namun baru pada tahun 2024 berhasil mencapai tujuan tersebut. Prabowo Subianto lahir dari keluarga terkemuka. Ayahnya, Sumitro Djoyohadikusumo, adalah seorang begawan ekonomi, menteri di era Presiden Soeharto. Tidak hanya itu, Prabowo juga pernah menikah dengan Titi Hediati, anak dari Presiden Soeharto sebelum keduanya bercerai pada tahun 1998. Sejak lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974, Prabowo menjalani karir cemerlang di militer, termasuk menjabat sebagai Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Setelah lengsernya Soeharto di tahun 1998, Prabowo mulai meniti karir di dunia politik. Keinginannya untuk mengubah kondisi bangsa membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Langkah pertamanya dimulai pada tahun 2004. Saat itu Prabowo maju sebagai calon presiden melalui konvensi Partai Golkar. Namun nasib belum berpihak padanya. Dalam konvensi tersebut, Prabowo hanya mendapatkan 39 suara, perolehan terendah di antara 5 calon lainnya. Konvensi ini akhirnya dimenangkan oleh Wiranto yang maju sebagai calon presiden bersama Solahuddin Wahid dalam pemilu 2004. Setelah kegagalan itu, Prabowo tidak menyerah. Pada tahun 2008, ia mendirikan partai politiknya sendiri, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang lebih dikenal dengan Gerindra. Pada pemilu 2009, Gerindra belum memiliki kekuatan penuh di parlemen. Prabowo harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Pasangan Megapro, begitu mereka dikenal, membawa visi ekonomi kerakyatan sebagai janji kampanye. Sayangnya, mereka harus kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang meraih kemenangan mutlak pada pemilu tersebut. Meski kalah, semangat Prabowo tidaklah pudar. Pada tahun 2014, ia kembali mencalonkan diri, kali ini sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Prabowo didukung oleh koalisi besar partai-partai seperti Golkar, P3, PAN, PKS, dan PBB. Namun dalam pemilu yang sangat kompetitif, mereka kalah dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali mencoba keberuntungannya di pemilu 2019. Kali ini ia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kampanye mereka fokus pada isu-isu ekonomi dan nasionalisme. Namun sekali lagi, Prabowo harus menerima kekalahan, kali ini dari Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Setelah kekalahan di tahun 2019, Prabowo mengambil langkah mengejutkan dengan menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Dalam posisinya ini, ia berperan aktif dalam modernisasi alutsista dan memperkuat pertahanan negara. Tidak menyerah pada ambisinya, Prabowo kemudian mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024. Kali ini, ia berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Pasangan ini membawa semangat pembaruan dan persatuan dengan fokus pada kesejahteraan rakyat serta modernisasi di berbagai sektor. Hasilnya, setelah bertahun-tahun menanti, Prabowo akhirnya berhasil memenangkan kontestasi politik terbesar di Indonesia. Dengan perolehan suara mayoritas, pasangan Prabowo-Gibran berhasil unggul dari rival-rivalnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prabowo Subianto, sosok yang tak pernah menyerah, akhirnya mencapai puncak karir politiknya sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Dengan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, Prabowo membawa visi besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong Indonesia menjadi negara maju, dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Kini, saatnya Prabowo membuktikan bahwa tekad dan pengabdiannya dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.